Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, malam Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sri Fitri dari absen 28. Hari ini saya akan meresensikan buku yang berjudul Aldebaran, yang merupakan lanjutan dari buku buku Ili itu ya. Jadi ini tuh series ke-16 dari buku series Bumi. Nah, di Aldebaran ini sendiri dia itu tetap aja dia penokannya tuh lebih ke Raif dan Shelly ya, karena Ali itu belum ada ya. Di tengah-tengah cerita nanti dia ada. Jadi karena dia sudah bisa menyelamatkan temannya ini, jadi Raif sama Shelly ini dia kembali ke rumahnya klan Bumi itu ya. Nah, sayangnya karena rasa sedih dari Raif ini sendiri timbullah rasa kebencian dari diri Raif ya, karena Shelly sahabatnya sendiri itu dia membunuh ayahnya sendiri. Nah, series di Aldebaran ini dia itu lebih menceritakan bukan petualangannya, lebih ke Shelly sama Raif, persahabatan dari Shelly sama Raif ini. Jadi dia itu kembalinya dia ke Bumi, Shelly sama Raif ini dia kembali bersekolah. Namun sayangnya karena dia Raif sama Shelly ini terjadi pertengkaran, jadi mereka itu saling bermusuhan, saling kayak menjauhkan itu. Yang biasanya Raif dan Shelly ini seperti nasi yang sering lengket ya, tapi malah di sekolah, di bangku sekolah mereka berjauhan, hingga bahkan teman-temannya saja yang seangkatannya saja dia tuh mengetahui bahwa Raif dan Shelly ini mengalami pertengkaran yang hebat, sampai orang-orang tuh bingung kok bisa Raif dan Shelly ini yang sudah bersahabat sejak kecil terjadi pertengkaran hingga membuat mereka itu bahkan tidak menyapa satu sama lain. Sedangkan Raif sendiri karena emosinya itu tidak stabil ya, masih tidak stabil. Terkadang dia itu malah menghilangkan dirinya sendiri dengan kekuatannya. Jadi Raif ini sebenarnya memiliki kekuatan yang dia itu bisa membuat dirinya itu tidak terlihat oleh orang lain. Nah, setiap istirahat, setiap pulang sekolah, jadi Raif itu menggunakan kekuatannya agar dia tidak terlihat oleh orang lain. Nah, sayangnya ketika Shelly itu melawan ayah Raif, melawan Raja ke-8, dia itu harus meminjam kekuatan dari masa depan. Nah, efek kekuatan masa depan ini dia itu akan berubah menjadi, misalkan dia meminjam umurnya yang 32 tahun. Nah, jadi dia itu Shelly itu akan berubah menjadi umur 32 tahun. Namun sayangnya efek samping dari kekuatan ini tuh ada lumayan besar ya. Ketika kita meminjam efek dari yang setahun, misalkan meminjam kekuatan kita kemudian kita tuh bisa tidak bisa menggunakan kekuatan kita selama sebulan. Nah, sedangkan Shelly ini dia menggunakan kekuatannya yang 30 tahun kemudian. Jadi Shelly ini dia mengalami sakit yang berkepanjangan ya. Ketika balik ke sekolah dia itu sering kayak lemas, pucat, bahkan batuk-batuk karena dia itu mengalami efek samping. Sedangkan Shelly ini sebenarnya dia itu pengen banget untuk meminta maaf atau berbicara ke temannya Raif, tapi sayangnya Raif itu tidak mau berbicara ke dia tuh menolak, dia tuh nggak mau berbaikan. Sedangkan karena Shelly ini sudah nggak ada tenaga, jadi kadang-kadang dia susah untuk mencoba melawan atau mencoba berbicara dengan Raif ini. Nah, makin hari kondisi Shelly ini tuh makin parah. Jadi hingga dia itu di rumah itu dia sampai tidak bisa bangun sama sekali. Jadi yang pucat, yang bisa bergerak. Nah, ketika mengetahui tersebut, temannya Ali itu yang merupakan orang jenius, dia itu kan Ali itu sebenarnya merupakan orang jenius yang bisa membuat teknologi yang hebat. Nah, dia itu sebenarnya walaupun dia tinggal di keramaian bersama orang tuanya, namun sebenarnya dia itu memiliki kamera CCTV di mana-mana. Jadi ketika dia melihat bahwa temannya itu sedang berantem dan bahkan sampai temannya itu tidak bisa bangkit lagi, dia itu akhirnya memilih untuk kembali ke klan Bumi karena demi menyelamatkan temannya itu yang menyelamatkan Shelly yang sedang sakit. Namun ketika Raif itu bahkan ketika Ali itu kembali ya, dan dia itu menemui Shelly
khawatir tentang anaknya yang bahkan dia tuh nggak bisa bangkit lagi, kayak aduh gimana ini cara menyembuhkan anaknya itu. Nah, ketika namun ketika Ali itu balik ke rumah Sally, nah Ali itu mengetahui bahwa satu-satunya cara agar Sally itu kembali sembuh lagi itu dengan cara Raib ini, karena Raib ini memiliki kekuatan penyembuh dan dia itu merupakan klan langsung dari keturunan langsung dari klan Aldebaran. Nah, sayangnya ketika bahkan Ali aja bahkan dia itu udah berbicara nih kepada Raib, malah Raib itu masih menolak, dia itu masih marah kepada temannya si Sally itu. Jadi dia itu memutuskan bahwa dia akan menggunakan trik nakal yang membuat Raib itu sebenarnya pingsan ya, kayak bukan pingsan sih, lebih kayak menculik si Raib ini. Beberapa saat kemudian ya, ketika Raib itu di rumah Sally, dia masih aja tetap kayak aku nggak mau menyembuhkan dia gitu kan. Kalau gitu akhirnya si temannya Ali itu menggunakan teknologi agar membuat dirinya si Raib itu mengingat masa-masa dia dengan si Sally ini, masa-masa bahagia, hingga akhirnya Raib itu memutuskan agar Raib memutuskan agar menyembuhkan si Sally. Nah, di kisah selanjutnya gurunya, ketika akhirnya tiga sahabat itu bertemu kembali, gurunya Miss Selena yang merupakan petarung klan Bulan itu kembali mendatangi ketiga sahabat tersebut, bilang bahwa portal dari klan Aldebaran itu sudah terbuka, jadi mereka itu harus cepat-cepat ke sana. Nah, kenapa harus ke sana? Karena dulu itu klan Aldebaran itu melakukan ekspedisi besar-besaran agar dia itu bisa menyebarkan ilmu-ilmu dari klan mereka. Nah, sayangnya portal itu tersebut tutup 4.000 tahun yang lalu. Jadi ketika masih ada petualang-petualang yang masih terjebak di klan lain. Nah, contohnya seperti Angler Ram sama Angler Ram. Nah, itu tuh dia masih terjebak di klan bumi di Borobudur. Nah, akhirnya Miss Selena ini ketika mengetahui bahwa klan Aldebaran ini terbuka, akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan semua petarung yang mereka tahu dan melakukan rapat besar-besaran. Nah, jadi dari cerita Aldebaran ini, dia itu kayak akan membuat kapal besar yang akan menuju klan Aldebaran ini. Apa sih kayak sosok kayak niat asli dari klan Aldebaran ini, kenapa dia menutup portalnya 4.000 tahun yang lalu. Nah, kelebihan dari buku ini, dia lebih ke fokus ke petualangan ya, jadi dia tuh lebih fokus ke cerita sekolah, dan itu feel-nya dapat banget, sedihnya, kayak marahnya gitu. Nah, sebenarnya nggak ada kelemahan dari buku ini ya, karena kalau dibilang tokoh, karena tokohnya cuma di bumi, jadi tokohan namanya itu biasa saja, masih bisa diingat. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, sore, malam Bapak dan teman-teman sekalian.